lagi bersama saya ya, Black Riders, menjumpai dalam screen monitor Anda atau layar di HP. Semoga tetap sehat dan bahagia selalu. Oke, kata-kata kuis pentingnya ya. Setelah bertahun-tahun vakum, sekitar berapa tahun ya? Ada kali 2 tahun, 3 tahun lebih ya. Nggak tahu lah. Ya, saya Crash. Tepatnya akhir November tahun 2024 kemarin, saya mengalami sebuah insiden ya, di mana saya menabrak sebuah truk yang sedang parkir di pinggir jalan. Yo guys, welcome back with me, Papa Kilo Bravo Charlie Romeo, Black Rider on the Catwalk Yo. This is me, Black Rider. Oke, jadi saya ceritakan sedikit kronologinya. Waktu itu saya sedang perjalanan pulang menuju Wonosari habis dari Jogja. Ada sebuah proyek di Jogja yang pada saat itu hari Jumat, kalau nggak salah Jumat atau Sabtu, pokoknya di akhir November, yang besoknya itu adalah tanggal 1 Desember. Waktu itu saya sedang menuju Wonosari, kemudian saya lewat jalan Langgeran ya, yang jalan satu arah itu. Teman-teman Gunung Kidul dan Wonosari dan sekitarnya juga pasti tahu itu jalan di mana. Waktu itu cuaca dalam keadaan gerimis sendu, gerimis yang nanggung gitu loh. Jadi nggak deres tapi juga nggak gerimis yang gerimis biasa itu. Nah waktu itu saya mau menyalip mobil di depan saya dalam keadaan yang tidak kencang ya, sekitar 60-70 km per jam. Saya menyalip dari sisi kiri karena di situ kan jalan satu arah, jadi bebas mau kanan kiri terserah. Nah saat saya mau menyalip, ternyata di depan ada lubang yang lumayan besar, lubang di jalannya. Kemudian dengan refleksnya saya belok ke kiri gitu loh, jadi kayak menghindari gitu. Nah kabar buruknya adalah di depan ternyata ada truk yang sedang parkir gitu loh. Parkir sembarangan di pinggir jalan dalam keadaan cuaca yang seperti itu. Dan teman-teman tahu kan jalan Wonosari itu kalau misalkan hujan kayak gimana tanahnya ya, yang dari pinggir jalan itu pasti ke tengah karena kena air dan segala macam. Jalan jadi licin dong. Dan pada saat itu karena saya melihat truk ada di depan yang sedang berhenti, saya refleks ngerem depan belakang, langsung rem full ya, karena jalan licin itu tadi. Jadi motornya tuh oleng gitu, nggak bisa dikendaliin. Bannya tuh kayak selip gitu, bukan selip sih, jadi berhenti tapi dia masih jalan gitu loh, short gitu. Itu di situ saya tidak bisa mengendalikan motor. Kemudian ya sudah, saya pasrah dan akhirnya nabrak bak belakang truk. Nah di sini 100% kesalahan ada pada truk yang sedang parkir. Karena kenapa? Pertama, itu adalah jalan satu arah yang sangat banyak orang lihat di situ, ramai dan speeding di situ. Kedua, dia parkirnya ada di jalan turunan. Jadi setelah turunan dia parkir di sisi kiri. Lalu yang ketiga, tidak ada orang yang berusaha memberitahu kalau di sana ada mobil yang sedang berhenti atau kendaraannya. Yang harusnya mungkin ada kernet tuh yang sedang ngasih rambu-rambu kalau di situ ada truk yang sedang berhenti, sedang rusak gitu. Kemudian yang keempat, mereka berhentinya itu nggak di pinggir jalan gitu loh. Jadi nanggung, agak ke tengah tapi juga nggak di pinggir gitu. Itu kan memakan setengah dari badan jalan di situ ya. Itu sangat berbahaya. Nah di situ kemudian saya habis jatuh, langsung habis nabrak terus jatuh ke kiri. Ada orang yang nyamperin saya, gimana mas? Dia tanya kayak gimana mas keadaannya, bla 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 dan segala macam. Dan saya di situ masih agak shock ya, masih kayak ngeblank gitu loh. Di situ kamera saya dari box, entah kenapa kok bisa kebuka boxnya ya, terus kamera saya jatuh. Tapi di situ saya refleks bangun terus ngamatin kamera saya dulu, tak masukin dan segala macam, terus tak kunci lagi. Nah di sana ada beberapa orang, kalau nggak salah sekitar 8 atau 9-an di situ. Dan mereka kayak ketakutan juga itu. Mereka langsung ngambilin saya terus, wah tadi pokoknya beralasan lah kalau mobilnya lagi mogok dibenerin dan segala macem. Nah di situ saya ngeblank dan akhirnya mereka cuman salinan terus pergi gitu aja. Waktu itu juga kurang aware itu loh, kenapa nggak saya stop pas ada di situ, karena kan jelas mereka itu 100% salah begitu. Tapi ya sudah, namanya sudah kejadian dan saya juga sudah ikhlas. Dan alhamdulillahnya di situ saya tidak ada luka yang serius ya, nggak begitu serius, cuma di pergelangan tangan ini saja yang agak kaku gitu. Nah yang menjadi problem adalah motor saya yang bagian depan itu semuanya hancur, mulai dari visor ke bawah sampai di crash bar. Nah untungnya tapi itu kan tinggi ya, jadi posisinya tuh kayak tinggi terus di bawah bumper gitu lah. Terus baknya itu kan agak ke belakang, jadi saya cuma kena di baknya. Dan alhamdulillahnya di part yang krusial yang harganya lumayan, yaitu di bottomnya tuh alhamdulillah aman. Itu karena pertama crash barnya jelas sekali sangat berkualitas. Terima kasih Oprek Project, dan juga karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Dan singkat cerita, saya calling teman saya buat jemput ya pakai towing, dan akhirnya saya bisa kembali ke rumah dengan selamat. Alhamdulillah.
Ya, di sini ada beberapa pelajaran yang bisa dipetik ya, terutama bagi keselamatan buat berlalu lintas. Pertama, buat pengendara truk dan segala macam, jangan pernah berhenti sembarangan di jalan ya, apalagi jalan itu jalan yang lumayan padat kendaraan buat lewat gitu loh. Jadi itu sangat membahayakan. Untuk saya juga harusnya itu hati-hati sih, saya juga mikir karena itu jalan yang lumayan tidak terlihat ya, yang jalannya itu sulit ditepat tuh. Mungkin kalau teman-teman yang lewat sana pasti masih ada tuh jalan berlubangnya, nggak tahu itu pemerintah sudah dibenerin atau belum, karena setelah saya kelas itu dan saya di tempat bapak yang ngebantu saya, beliau juga bilang banyak sekali yang di sini yang mau jadi korban gitu loh, entah yang habis kena lubang itu langsung oleng dan segala macam gitu loh, sudah memakan lumayan banyak korban itu. Ya begitulah mirisnya negeri kita ya. Pasti ada pertanyaan, kenapa waktu itu nggak usah ngindarin aja, kenapa nggak langsung lurusin lewatin lubang aja? Ya tidak tahu ya, namanya juga refleks dan kita kan bisa mengevaluasi itu kan setelah ada tragedi yang sudah terjadi. Jadi ya gimana lagi, karena itu mungkin sudah jalannya gitu ya. Tapi tetap alhamdulillahnya fisik saya tidak apa-apa dan sekarang bisa kembali ngonten. Walaupun sebenarnya agak memutar balikan timeline yang mau di-post ya. Sebenarnya saya mau mulai konten itu di awal Desember kemarin. Jadi harus ada plan B untuk memutar otak kembali dan akhirnya malah dapat konten. Hikmahnya di situ mungkin ya. Oke, untuk konten pertama ini yaitu saya mau buat konten buat memperbaiki Turtles dulu ya. Beberapa hal yang harus diperbaiki dulu dan itu malah bisa jadi konten. Jadi tidak kebingungan untuk mencari ide konten ya. Padahal sudah ada list, tapi ya harus digeser dan segala macam. Oke, jadi timeline pertama ini saya akan melihat dulu sejauh mana kerusakan yang ada di Turtles ini ya. Ya, ini videonya. Oke, jadi ini adalah proses perakitan yang kemarin sudah beli beberapa part ya, yang memang harus nunggu lama ya ternyata. Kita lihat di sini, kemarin kerusakan yang rusak memang cukup lumayan fatal kalau misalkan dihitung secara budget ya. Cuman kalau dihitung secara teknik di sini, cuman bagian depan saja yang harus diganti, terutama di bagian bodi sana kanan kiri dan beberapa part bagian ini. Yaitu Staycam Upper Cowl Honda CBX 150 ya, itu namanya. Ini di website-nya itu namanya nggak tahu. Pokoknya yang jelas tower yang besi buat penyangga towernya itu. Nah dia sebenarnya tidak ada kerusakannya, cuman dudukan ke itunya, ke towernya itu mengalami bengkok ke dalam gitu. Itu yang bikin stangnya itu tidak bisa dibelok-belokkan. Yang kedua itu ada cucuknya yang di depan itu, yang gambar ini. Nah, ini juga kemarin hancur, tidak bisa diselamatkan lagi, jadi ya sudah, beli saja. Itu harganya cuma murah, saya cek di websitenya itu sekitar 30 ribuan, cuma 30 ribuan itu ori. Kemudian ada lagi, ini namanya Cowl Be Right Middle, apa sih namanya? Pokoknya gambarnya ini. Nah, ini tidak ada kerusakan yang cukup fatal ya, cuman di ujungnya aja kayak cuy gitu. Jadi kemana saya perbaiki di las-las dikit lah ya. Di las dikit udah bisa bagus lagi, terus tinggal di Scotland. Itu aja. Di kanan kirinya kerusakannya sama, di ujungnya aja. Kemudian yang terakhir, nah ini yang cukup sulit kemarin nyarinya ya, karena di website resminya di Honda sekarang itu tidak ada yang sebelah kiri kalau nggak salah, atau kanan, saya lupa. Yang padahal harganya itu cuma 70 ribuan gitu, 76.500 harganya, itu sebenarnya cuma murah. Karena stoknya nggak ada, jadi otomatis saya harus beli di orang ketiga, orang yang sudah beli borong banyak ya, karena tahu mungkin di kedepannya barangnya akan sulit dicari, jadinya dia nimbun banyak dan dijual lagi. Ini kemarin harganya sekitar 250 ribu. Selisihnya lumayan baiknya dari 70 ribuan sampai ke 250 ribu. Tapi gak apa-apa karena saya butuh dan harus kelipasan. Walaupun kita bisa nunggu di websitenya restock lagi, cuman kan kita nggak tahu ya kapan restocknya lagi. Dan sekarang sejak video ini saya buat, ini belum ada restock lagi ya. Sepertinya stoknya dihentikan, saya juga tidak tahu. Mungkin karena di pasaran CBX sudah tidak laku. Ini kemarin yang kerusakan di bagian sini ya. Kita lihat di sini ada headlamp, kemudian moncong di sebelah sini. Kemudian ada crash bar di sebelah sini harusnya. Nah, hokinya kemarin tuh karena kena crash bar, jadinya part yang fundamental di sini yang harganya memang cukup mahal itu tidak terkena ya. Dan ini adalah part yang paling gampang dicari dari semua part yang ada di CBX ini, terutama bagian tepung kanan kiri itu susah banget yang sudah saya jelaskan tadi ya. Dan ini cocok juga buat CB150R dari yang pertama, kedua dan segala macam. Kayaknya itu deh. Oke, kita sekarang pasangnya. Oke,
Oke teman-teman, inti untuk wirednya sudah cukup rapi ya. Di sini ada beberapa tempat yang udah saya rapiin. Ini kemarin saya ganti dari yang soketnya kayak gini, ganti kayak gini. Kalau teman-teman mau ganti yang kayak gini aja. Saya saranin yang kayak gini. Karena apa? Kalau misalkan lebih dari 2 pin, kalau misalnya pakai yang kayak gini itu makan tempat dan kayak gede gitu loh. Kalau ini kan benar-benar sangat simple ya. Cuma kayak gini. Ini doang yang 2 pin dan ini yang 3 pin. Nah, cuman kecil, tetap segini untuk ukurannya. Ini wirednya sudah rapi, sudah saya rapikan. Banyak sekali yang saya hilangin dan potong-potong ya. Terutama kayak gini, karena kemarin saya pakai klem yang modelnya kayak gini ya kemarin. Nih, kemarin buat mempercepat waktu aja, jadi hasilnya sih cukup ya rapi ya. Cuman kalau misalnya ditaruh di body di dalam gitu tuh jadi kelihatan besar gitu. Kalau misalnya dibungkus pakai solasi itu jadi besar. Semua yang ada di sini saya kelupas terus saya rapiin lagi. Begitu. Akan review sedikit yang ada di dalam jok ya. Kalau yang ada di dalam jok masih sama dan kayak gini. Tada! Cukup ribet, cukup pusing. Saya pun gak tahu kalau misalkan ada yang putus atau kayak gimana gitu. Nah ini jadi kalau misalkan yang pakai klem kemarin itu kayak gini. Ini masih sama. Yang di sini nggak tahu otak-atik, kalau saya juga nggak tahu. Yang tahu adalah mas saya, yaitu Mas Eko. Jadi bikinlah seperti ini. Untuk memperaman aliran listriknya, ini ada beberapa relay ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 relay di sini. Dan semua punya fungsi masing-masing. Dan insya Allah nggak bakal konslet atau apapun karena semua sudah ditangan oleh engineer yang tepat. Dan untuk lampu-lampunya, saya juga mau review sedikit ya. Walaupun besok saya pengen bikin review video sendiri, tapi ini saya akan mereview sedikit. Perlampuan saya pakainya ada 3 tipe lampu, 4 ding, yang satu yang kecil. Jadi ini adalah lampu ICC. Ini punyanya Black Cat dulu. Saya lepas, saya taruhnya di bawah. Ini banyak sekali di pasaran dan teman-teman juga banyak pasti lihat yang modelnya kayak gini. Di area plasma ya kalau nggak salah. Pokoknya itulah. Terus di sini ada lampu terangnya gitu. Dan untuk skema saklar besok saya jelaskan lagi. Nah, ini adalah lampu favorit saya yang sering saya bikin story di Instagram. Kenapa favorit? Ya karena ini bagus aja ya, bentuknya tuh kayak punyanya guys gitu. Ada grill depannya, terus bentuknya juga cakep gitu ya. Ya ini menurut saya ya, selera orang-orang kan beda-beda ya. Atasnya ini saya ganti. Sebelumnya kan plastik ya. Ini saya ganti dengan besi, pakai besi dia supaya ya biar lebih kokoh aja, karena yang kemarin yang pakai plastik itu kayak goyang-goyang gitu. Lampu terakhir yang paling terang dan paling banyak memakan watt adalah ini dia. Ini adalah AS, buah AS. Ini masih bekas crash kemarin ya. Ada ininya, tapi yang lain aman. Cuman yang ini kemarin ada denden juga, ada bengkok-bengkoknya juga. Tapi overall masih nyala dan berfungsi dengan baik gitu. Letaknya di sini nih kemarin nih. Well, ini kayaknya udah posisi paling pas ya. Cuman nggak tahu sih, masih kurang berapa mili lagi untuk lepaskan. Tapi ini kemampuan saya cuma sampai segini. Jadi ya udahlah ya. Paling agak miring-miring dikit. But it's okay. Mantap. Jadi ini kemarin saya juga order lagi ya, klakson Denso. Saya pakai yang seri Keong lagi. Yang ini yang kemarin yang rusak itu, yang beli baru udah dipasang di motor di sana. Dan ini bener-bener awet ternyata. Ini berarti dipakai sekitar dari 2018, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Gila 8 tahun coy. 8 tahun masih awet. Dan rusaknya sekarang pun bukan karena dia nggak awet, tapi karena crash dan pecah jadi kayak gini ya. Produk Denso ini emang bagus, kualitasnya emang mantap nih. Harganya pun juga terjangkau, berapa? 100.000-an ya kemarin kalau nggak salah. Dan dapat diskon dari 90.000 tanpa relay, karena saya masih ada relay yang buat kemarin, jadi nice. Denso mantap. Krapen itu harus nomor 1. Ini adalah
shortcut untuk merapikannya. Pakai kayak gini bisa, pakai yang jaring-jaring bisa, terserah, bebas sesuai pilihan masing-masing. Sudah guys, jadi oke. Sudah rapi, dilihat di sini ya. Oke, ini kemarin yang hancur ya di sini, di sisi depan sini hancur, di sini hancur. Ini ada dan juga di sini bisa di zoom out di sini, di sini. Dan ini ada beberapa yang pecah juga, cuman kemarin dari las udah ketutupan di sini dan udah bagus. Jadi kalau misalkan pre-order inden lumayan lama dan kemarin dapat di third party. Cuman ini beneran ori, nggak ada yang KW, soalnya belum ada yang KW. Dan ini kemarin last stock. Ini harganya di 250.000. Kalau misalkan beli di dealernya itu berapa kemarin? 70.000 doang di body kasar ini. Kemarin yang di sisi yang kanannya itu di 70.000 dan ini 200.000. Ya mau gimana lagi daripada lama kan ya. Dan kita kan juga nggak tahu karena CB kan nggak tahu mau di diskontinya atau gimana. Yang jelas ya begitulah. Oke, jadi ini ternyata setelah dipasang ada yang selek segini dan segini, lumayan banyak. Jadi turun ke sini. Mungkin di sini nanti akan dia kalinya kayaknya di board, digedein bautnya entah diapain. Yang jelas biar dia tuh ada space di bautnya biar bisa keangkat sini ke sini ya bisa ketutup. Kalau itu mungkin spekulasi dari saya. Cuman nanti kita lihat. Tinggal ini loh padahal kurang segini. Gimana caranya biar dia bisa maju lagi? Well, ini sudah mentok guys, sepertinya tidak bisa dirubah lagi. Yang di bawah bautnya sudah tak lepas dan tak sesuai juga nggak bisa. Cuman memang kebanyakan CBX tuh kayak gini ya, sama kayak yang kemarin juga di grup juga banyak yang berseliweran bodinya itu kayak renggang kayak gitulah. Jadi kalau misalnya habis keras ya emang gitu sih kendalanya. Pasti ada yang tidak pas, seperti hubungan kita. Jadi inilah hasil akhir pemasangan, walaupun memang ada yang tidak sempurna ya. Tapi oke, seenggaknya semuanya sudah tertata rapi dan sudah sesuai ekspektasi. Kemudian nanti di video selanjutnya nanti saya akan membawa tubular saya ke tempat bengkel. Terus besoknya saya akan stripping ini karena kemarin dekalnya kan sempat dilepas dan ini juga didekal ulang. Besok akan saya bawa ke tempat langgan saya, yaitu BGR stiker. Oh ya, sebenarnya banyak banget ya pemasangan atau pelepasan bodi yang pas Superbike ini yang nggak kerikot sebenarnya, karena kemarin sudah sebenarnya udah nggak mood lagi sebenarnya mau konten gini ya. Cuman jadi saya bikin video ini ya dengan footage seadanya dengan penjelasan itu. Cuman ya pasti timeline akan lompat gitulah ya. Tapi nggak apa. Semoga ini akan jadi awalan yang bagus, awalan yang baik lah. Bismillah, nanti biar starting lagi. Oke, setelah perakitan ini selesai, nanti saya akan lanjut buat di dekal sama benerin crash bar-nya. Jadi tunggu di video selanjutnya. Terima kasih sudah nonton video saya. And from Sky High, this is Bagarido, sayonara. Gitu aja wes.